Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Kali ini kita akan membahas operasi pada bentuk aljabar. Untuk operasi yang pertama ini yang akan kita bahas adalah operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Operasi penjumlahan pada bentuk aljabar topik kali ini. Ketika kita bahas topik ini, ada istilah yang sering digunakan yaitu jumlahkan atau kurangkan unsur atau suku yang sejenis. Yang perlu kita garis bawahi itu adalah kata-kata sejenis. Apa sih makna dari sejenis ini? Sejenis ini ada dua komponen. Yang pertama, dia memiliki variabel atau peubah. Variabel atau peubah ya. Peubah. Kemudian sama pangkat. Jadi ada dua jenis atau dua unsur yang penting yaitu variabel dan pangkat. Dikatakan sejenis jika variabel dan pangkatnya ini sama. Nah, jadi harus sama terlebih dahulu baru kita dikatakan sejenis. Contohnya misalkan ini saya punya X pangkat 6, ini dikatakan sejenis dengan X pangkat 6 karena pangkatnya sama, variabelnya juga sama. Kemudian misalkan di sini X pangkat 5, ini pasti juga sejenisnya dengan X pangkat 5. Kalau X-nya ini saya ganti dengan Y, maka Y pangkat 4 itu juga sejenis dengan Y pangkat 4. Jadi ada dua unsur. Yang pertama itu variabelnya ini sama. Kemudian yang kedua pangkatnya ini juga harus sama. Nah, cara mengerjakannya itu ntar kita tinggal jumlahkan aja koefisien yang ada di tiap variabelnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh. Saya ambil kayak gini. Ada 3x pangkat 2 dikurangi 6x. Kemudian ditambahkan lagi 5x pangkat 2 min 7x plus 6. Misalkan seperti itu. Nah, kita kelompokkan dulu yang sejenis. Nah, ini kita kelompokkan dulu yang sejenis. Yaitu yang mana aja yang sejenis. X-nya, X pangkat 2 itu sejenis dengan X pangkat 2. Berarti ini yang sejenis. X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Nah, operasinya itu pakai plus. Jadinya 3x kuadrat kita jumlahkan dengan 5x kuadrat. Kemudian yang sejenis berikutnya itu adalah X pangkat 1. Yaitu ada minus 6x dengan minus 7x. Berarti yang di operasi ini yang kita tuliskan minus 6x dengan minus 7x. Kemudian yang terakhir yang 6 itu kita tinggal tulis aja dengan 6. Karena cuma ada satu unsur yang terakhir yang 6. Oke, kita operasikan aja. Yang dioperasikan apa? Yang dioperasikan itu cukup koefisiennya aja. Apa itu koefisien? Bilangan yang ada di depannya X kuadrat. Jadi di sini saya tuliskan aja untuk mempermudah kalian untuk belajar. Jadi dituliskan aja 3 plus 5 X kuadrat. Kemudian yang di sini yang minus 6 dengan 7 ini tuliskan aja minus 6 minus 7 X-nya kita taruh luar, tambahkan dengan 6. Kemudian kita jumlahkan 3 tambahkan 5 itu 8 X kuadrat minus 6 minus 7 itu minus 13. Jadi langsung aja minus 13x tambahkan dengan 6. Nah, seperti itu hasil penjumlahan
pada bentuk yang tertera di atas. Nah, jadi ingat harus memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama, baru dia dikatakan sejenis. Oke. Yuk, coba lagi bentuk yang lainnya. Misalkan saya punya 6x kuadrat plus y, kemudian plus 3x min 2y plus 6x. Misalkan seperti itu. Yuk kita cari yang sejenis. Nah, 6x kuadrat ada nggak yang sejenis? Nggak ada, karena nggak ada yang variabel x yang pangkatnya adalah 2. Oke, sehingga di sini 6x kuadratnya tetap kita tuliskan 6x. Y ini ada nggak yang sejenis? Ada yang sejenis, karena di sini ada bentuk y dan bentuk minus 2y. Nah, itu yang sejenis, berarti kita kelompokkan aja, ditaruh di depan y min 2y. Kemudian di sini yang 3x ini sejenis dengan 6x. Berarti kita tuliskan juga 3x plus 6x. Oke, seperti itu. Lanjut kita operasikan aja 6x kuadrat. Nah, ini saya langsung aja ya. 1 dikurangi 2. Nah, 1 dikurangi 2 ini sama dengan minus 1. Minus y. Tambahkan 3 tambah 6 berarti itu 9. Sehingga seperti itu. Jadi bentuknya 6x kuadrat min y plus 9x. Oke. Nah, ini hati-hati di operasi bilangan bulatnya ya, karena di kebanyakan siswa itu salah di tanda plus minus dari operasi penjumlahan pada pada bentuk aljabar ini. Contohnya di sini 1 minus 2. Nah, itu masih ada siswa yang kesulitan menentukan apakah dia negatif atau positif. Oke, seperti itu ya. Oke, yuk coba lagi. Misalkan di sini ada bentuk 6x pangkat 3. Kemudian ini saya tulis y ditambahkan 2x y kuadrat dikurangi 3x pangkat 3 y. Misalkan seperti itu. Coba yang manakah unsur yang sejenis? Oke. Ingat, yang sejenis itu variabel itu sama. Kemudian pangkatnya juga sama. Coba di sini 6x pangkat 3y. Berarti yang dilibatkan adalah x dan y. Nah, yang kita perhatikan x dan y ya. X-nya ini pangkat 3, berarti harus pangkat 3 juga x-nya. Yang y-nya pangkat 1, berarti juga pangkat 1 yang sejenis ya. Berarti yang sejenis yang mana? Apakah bentuk yang 2xy kuadrat atau yang minus 3x pangkat 3y? Nah, tentunya ini yang sejenis adalah bagian yang terakhir ini. Min 3x pangkat 3 kalikan y. Nah, coba kita perhatikan. Pangkatnya sama apa enggak itu? Pangkatnya sama. Bagian x-nya pangkat 3. Yang ini bagian x-nya juga pangkat 3. Yang bagian y-nya pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Oke, berarti dia sama ya. Sehingga kalau sama, langsung aja kita operasikan 6 dengan minus 3. Atau kita kelompokkan dulu guys, kalau masih kesulitan. Nah, 6x pangkat 3 minus 3x pangkat 3 y ditambahkan dengan 2xy kuadrat. Oke, ini kita operasikan 6 dengan minus 3. Ingat, 6 dikurangi 3. Gampang ya, 6 kurangi 3 itu jelas 3. Kemudian x pangkat 3, y-nya ini tetap ditambahkan dengan 2xy kuadrat. Oke, seperti itu ya. Ini hasil akhir dari operasi penjumlahan bentuk yang di atas. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, yang terakhir, coba di sini saya punya
9x pangkat 3 Y pangkat 2 tambahkan 9x kuadrat Y pangkat 3 tambahkan 2x pangkat 3 Y pangkat 2. Kemudian saya tambahkan lagi dengan 16x kuadrat Y pangkat 3. Coba ini kalian coba cari yang manakah yang sejenis, unsur yang sejenis, dan yang manakah unsur yang tak sejenis ya. Yang sejenis coba cari yang sejenis itu berapa, kemudian operasikan hasilnya itu bagaimana. Oke. Silakan dicoba dulu. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami operasi penjumlahan bentuk aljabar. Oke. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.